nurahhibukum jami'an fi haflatil hidam bima'hadi al-ihsan wa taqwa li tahfidil Quran Kebumen. Kami mengucapkan selamat datang pada seluruh hadirin dan hadirat dalam Haflatul Hizab di Pondok Pesantren Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen. Sehingga ada dawah yang menerangkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling afdal dibandingkan segala sesuatu kecuali dengan Allah. Maka mumpung masih ada Al-Quran, harus kita baca dan kita pelajari. واقرأ قول الله تبارك وتعالى آخر سورة النبأ هول يوم القيامة عظيم حتى يبدأ الله تبارك وتعالى ويأذن في الشفاعة. فأول ما يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لمن شاء من أمته ثم يقبل شفاعة صاحب القرآن فيشفع في 70 من أهله. هذا إن كان صادق النية صادق العزم صادق الإخلاص حفظ كلام الله تبارك وتعالى لكي يرقيه الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حفظ القرآن وأخلص لله له لنفسه ولوالديه ول70 من أهله. Kiai Haji Ulil Albab Arwani, ini adalah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Ini salah satu bentuk kesyukuran kita, berbangga, berterima kasih kepada, khususnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah ini. Semoga anugerah ini menjadi anugerah yang kekal, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuqbalu syafa'atuhu fi ahlihi hatta sab'ina. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk pikantuk syafaatipun amalatul Quran ahlul Quran fid dunya wa akhirah. Allahumma amin. Sirrul walid keistimewaan tiang sepah ingkang kathahipun boten keterwaya mugi-mugi lestantun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mohon izin mewakili wali khotimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Ma'had Dr. Kiai Haji Agus Salim LCMA beserta Ibu Nyai Nur Hamidiyah, kepada Romo Kiai Haji M. Ulil Albab Arwani Kudus, yang saya hormati Kiai Haji Zurul Anam Hisham Banyumas, yang saya hormati Syekh Dr. Muhammad Ad-Dasuki Amin Muhammad Halillah Al-Azhar Mesir, yang saya hormati Wakil Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Kebumen atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Kebumen, yang saya hormati Kapolres
dan juga Kapolsek Kebumen, yang saya hormati Dan Ramil, yang saya hormati Kepala Desa Candi Mulyo, para kiai, para bunyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, asadidah Al-Ihsan wa Taqwa yang saya hormati, wali santri dan hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini haflah Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa yang ke berapa Pak? Kelima ya. Terlaksana dengan baik, sukses, walaupun rada gerah tapi tidak hujan. Itu yang kita syukuri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kenikmatan, hidayah, taufik kepada kita semuanya hingga dapat menghadiri acara haflah ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengabdi kepada Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini sebenarnya saya tidak pantas untuk mewakili wali dari khotimin, karena sepertinya saya paling muda kelihatannya. Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit bahwa syukur saya bahwa anak saya itu sudah khatam 30 juz kubro adalah salah satu janji cinta saya terhadap istri pertama saya. Jadi dulu sebelum nikah itu saya janji, kenapa kamu melamar saya? Saya ingin besok anak saya ada yang hafal Al-Quran, hafidh Al-Quran. Dan alhamdulillah melalui Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa di bawah asuhan Kiai Agus dan Bunyai Nur Hamidiyah, saya puas, saya bangga. Apa ya? Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk mewakili rasa terima kasih saya Pak Yai. Alhamdulillah sudah terlaksana dan tercapai. Mudah-mudahan berikutnya adalah doa panjenengan untuk putra-putri kami agar ilmu yang didapat dari pondok pesantren ini bisa bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa, juga terutama agama. Bapak Ibu, merunut pada apa awal tadi, bahwa cita-cita, keinginan atau harapan itu jangan pernah jenengan lupakan. Sekarang saatnya jenengan berharap kalau belum ada putra-putri penjenengan, putu panjenengan itu yang hafidh Al-Quran. Berharap. Dulu saya berharap dan alhamdulillah sekarang terlaksana. Jenengan tidak tahu besok mau jadi apa, mau bagaimana, tetapi harapan itu saya yakin kalau Allah mengabulkan, kita berharap Allah mengabulkan, pasti dikabulkan. Jadi kalau sekarang jenengan belum, monggo kita bareng-bareng niati putra-putri panjenengan
bisa ada yang hafid Quran. Adakah harapan itu di hati panjenengan? Nopo enten napa mboten nggih? Kurang seru. Enten napa mboten nggih? Benjang sing isi nom-nom diniati malam Jumat nggih. Gawe putra mudah-mudahan hafid. Yang kedua, rasa syukur kita yaitu kita wali santri itu sudah diberi amanah atau anugerah putra putri kita mau mondok, itu sudah anugerah. Coba kita hitung di RT kita berapa yang mondok, di desa kita berapa yang mesantren, di Kabupaten Kebumen berapa ribu dan berapa yang mesantren. Kalau perbandingannya sangat jauh, maka hal itu menjadi istimewa bagi kita. Monggo Bapak Ibu selalu semangat untuk mendukung, mendorong putra-putri panjenengan, terutama wali santri. Saya cerita, Mas Rajes itu nangis di hadapan saya, minta restu benar itu, karena waktunya singkat ya Pak Yai. Harus hafalan kubro. Gimana Pak? Allah itu yang memiliki kamu, mintanya ke Gusti Allah. Saya bilang gitu. Pede saja, dan alhamdulillah walaupun mungkin sangat berliku-liku, tapi alhamdulillah sudah mencapai apa yang dia cita-citakan. Bapak Ibu, mewakili juga dari wali santri, kami sampaikan kepada Yai Agus Salim beserta Bunyai, terima kasih semuanya atas dedikasi panjenengan mendidik anak kami. Saya yakin sekali siang, malam, pagi, sore tidak terputus semua dalam pantauan panjenengan. Walaupun jenengan tidur, putra-putri kami masih dipantau. Walaupun anak saya tidur, masih ada doa-doa yang membaluri tubuh-tubuh mereka pada saat tidur-tidur mereka. Terima kasih sekali. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya mewakili ada kekurangan, kehilafan dari wali santri, wali khotimin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك العبد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. أصحاب الفضيلة الإخوة الكرام وخاصة ضيفنا الجليل الشيخ رموكي هجي محمد أولي الألباب أرواني رموكي هجي زهر الأنام هشام وكذلك شيخنا الجليل الشيخ محمد الدسوقي
Amin Muhammad Kahilah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum fi hadha al-ma'had al-mutawadi'. Wa nurahibu bikum tarhiban haran wa ziyaratukum tuziduna sururan wa i'tizazan wa hudurikum bainana syarafun azim. فكما نلتمس الدعاء الصالح من حضرتكم جميعا الحاضرون والحاضرات أن يجعل هذا المعهد معهدا مباركا نافعا إلى يوم القيامة آمين يا رب العالمين. فهذا المعهد معهدكم وهذا البيت بيتكم، فاعتبروا هذا المعهد يعني بيتكم ومعهدكم وأنتم بين أبنائكم وبين إخواتكم، فجزاكم الله خيرا على حضوركم. Para bapak kiai yang senantiasa kita hormati, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, dan juga Syekh Dr. Muhammad Dusuki Amin Muhammad Kahilah beserta murafiqnya Al-Ustadz Azwar Anas wa Ustadz Fikri. Fajazakumullahu khairan. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Gus Wakil Gubernur Kiai Haji Taji Yasin yang pada siang hari ini, pagi hari ini diwakili oleh Bapak Pradana dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas hadirnya, yang berangkat tadi malam jam 10, Masya Allah, demi haflah Al-Hizaq Al-Ihsan wa Taqwa. Jazakumullahu khairan. Dan juga tidak lupa kepada Bupati Kebumen yang kali ini diwakili oleh Bapak Haji Muhsinul Mubarak. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Semoga tambah berkah, tambah lancar segala urusan. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Camat, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan juga dari Danramil. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Kiai Haji Hamid MPD. Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa juga kepada Bapak Haji Muhammad Imron, Kepala BPN Kabupaten Kebumen, yang mana beliau asli dari Kudus. Semoga semua urusan beliau dimudahkan, berkah, manfaat, mempunyai keturunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin, beserta ibu tentunya. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Mubin, beliau asesor dari Kemenak Pusat, yang alhamdulillah sekitar hampir 2 tahun yang lalu beliau asesor di Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa ini, yaitu dalam rangka untuk mengurus perizinan Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen, yang insya Allah tahun depan beliau juga akan memondokkan putranya di sini. Tepuk tangan, alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada semua para kiai, alim ulama yang sudah hadir di kesempatan ini yang sangat luar biasa. Tidak lupa kami sampaikan kepada orang tua kami, bapak kami dan ibu kami, Bapak Haji Mukti dan juga Ibu Hajah Munirah beserta keluarga besar. Kami sampaikan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan semuanya, keturunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh wali santri khotimin
Tidak lupa kepada khatimin wal khatimat yang pada pagi hari ini mengikuti acara Haflatul Hizaq, yang mana haflah ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Ini salah satu bentuk kesyukuran kita, mengundang Bapak Ibu semuanya untuk ikut bersyukur, berbangga, berterima kasih kepada, khususnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Semoga anugerah ini menjadi anugerah yang kekal, yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kepada semua santri Al-Ihsan wa Taqwa dan juga kepada semua wali santri Pondok Al-Ihsan wa Taqwa yang hadir pada atau yang belum bisa hadir pada siang hari ini, jazakumullahu khairan. Perwakilan dari LMY Kebumen Lajnah Muraqabah Yanbu'a, ada Ustadz Didik Santoso, ada Romo Kiai Muhdari, dan juga tidak lupa kepada Romo Kiai Ahmad Fauzan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, semuanya bisa hadir. Ini semuanya kami sampaikan yang pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga detik-detik panjenengan semuanya ada di sini, ini adalah detik-detik keberkahan yang senantiasa diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar yang melimpah, diberikan keberkahan keluarga, keberkahan umur, dan juga keberkahan yaitu keturunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, turut mendoakan acara pada pagi hari ini semoga menjadi acara yang berkah dan semuanya diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan ucapan mohon maaf, ungkapan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu semuanya tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyambutannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya dimaafkan dan semuanya menjadi amal soleh, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa Masya Allah, tidak lain di sini, sekali lagi kami mohon doa, mohon dukungan, mohon tambah pangestu. Semoga para asatid kami semuanya dan juga santri senantiasa diberikan istiqomah, diberikan semangat di dalam belajar, diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Mengingat kita sebagai orang pesantren harus menjadi orang yang mengambil kebijakan di segala lini kehidupan. Kalau bukan kita siapa lagi? Santri sudah dididik akhlak yang baik, sudah dididik pendidikan agama yang baik, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia atau Indonesia tidak akan ridho kalau yang mengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saatnya santri harus menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami juga ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Candi Mulyo dan juga Candi Wulan yang sudah mendukung keberadaan Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini yang baru berdiri kurang lebih 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah masyarakat semuanya mendukung dengan baik, keluarga mendukung dengan baik, dan juga sehingga banyak orang-orang muhsinin, orang-orang muhsinun, yaitu para donatur-donatur yang senantiasa mendukung, mensupport berjalannya Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini.
Kami senantiasa setiap hari mendoakan Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya diberi rizki yang lancar, yang berkah, manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami sangat bersenang sekali, bergembira sekali dengan adanya haflah ini. Inilah yang bisa kami haturkan, yang bisa kami persembahkan kepada Bapak Ibu wali santri khususnya. Semoga di tahun-tahun yang mendatang acara ini lebih teratur, lebih khidmah, dan juga lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tentunya anak-anak selama mereka belajar di Al-Ihsan wa Taqwa ini, ya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatid semuanya. Asatid di Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini jumlahnya ada 50 asatid. Santrinya ada kurang lebih 250 santri. Alhamdulillah, ada yang tinggal di dalam pondok dan juga ada juga yang tinggal di luar pondok. Semuanya nyengkuyung, semuanya bersatu padu untuk mendidik, menggembleng anak Bapak Ibu semuanya. Semuanya dengan keikhlasan masing-masing, mereka semangat. Kita doakan semoga semua para asatid, asatidah semuanya senantiasa diberikan rizki yang melimpah, rizki yang berkah, panjang umur, keberkahan keluarga, semuanya dicukupi kebutuhan dan juga kesenangannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya selama kami membimbing, menggembleng putra putri Bapak Ibu semuanya, masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya bisa menyampaikan jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jaza kepada semua pihak yang telah mendukung adanya pondok ini. Terlebih kepada guru kami, guru kita, beliau Romo Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, dan juga semua masyayikh, dan juga khususan di syekhina Syekh Muhammad Ad-Dusuqi, huwa syaikhi, qara'tu alaihi al-qira'at asy-syawad al-arba'. Jazakumullahu khairan. Saya membaca kepada beliau qiraah 4 yang syadah. Insyaallah beliau masih muda, umurnya hampir seperti saya, tapi beliau adalah guru saya. Umurnya hampir sama, sekitar 45. Tapi luar biasa, ilmunya luar biasa, karangannya sudah, bukunya sudah sampai 30 bahkan sampai 50 karangan kitab. Semuanya takhusus di dalam ulumul Quran, ilmu Quran, dan juga qiraat, dan juga rosam. Beliau sedang mengumpulkan mushaf-mushaf. Tadi malam Romo Yai beliau minta mushaf Kudus yang awal. Insya Allah nanti kita berikan kepada beliau. Sa'uhdi ilaikum al-mushaf min fadilah Romo Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Hada al-katib yani al-musahih fi hadzal mushaf abuhu Romo Ki Haji Muhammad Arwani, amin. Insyaallah jazakumullahu khairan. Beliau sedang meneliti banyak mushaf di seluruh dunia Romo Yai. Jadi Masya Allah, setiap bahkan ketika beliau naik di kendaraan dimanapun beliau selalu menulis, sehingga karangannya sangat banyak sekali, dan ini sudah dicetak di percetakan di Mesir sangat banyak. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga semua Romo Yai, khususan kepada Romo Ki Haji Zuhrul Anam, juga beliau juga guru kita, semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Dan juga tidak lupa kami sampaikan kepada istri kami, istri saya Umi Nur Hamidiyah, yang senantiasa mendampingi setiap harinya. Setiap hari saya dengan istri itu tengkar. Tengkarnya itu gara-gara masalah pondok, masalah santri. Tapi setelah tengkar ya biasa saja, biasa lagi. Nggak ada masalah, karena yang dipertengkarkan itu adalah masalah pondok, bukan masalah pribadi. Alhamdulillah untuk masalah pribadi mohon doanya sudah selesai semuanya. Yang sering setiap hari kita tengkarkan, kita perselisihkan adalah masalah pondok. Semoga semuanya perselisihan ini perselisihan yang berkah. Gontok-gontokan itu setiap hari, karena ya terkadang beda pendapat.
ini harus seperti ini, saya seperti ini. Itu ya setiap hari hampir terjadi. Oleh karena itu mohon doanya, semoga semuanya diberikan kelancaran, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tadi saya lupa, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang kali ini insya Allah habis ini beliau akan memberikan beasiswa. Setiap khotimin dikasih hadiah 1 juta rupiah. Tepuk tangan. Beliau tadi menyampaikan semua khususnya warga Islam, umat Islam yang menghafal Al-Quran dan diadakan wisuda seperti ini, beliau akan selalu menitipkan beasiswa. Setiap santri diberi 1 juta rupiah. Begitu juga agama lain, tidak hanya agama Islam saja. Kalau agama lain bisa menghafal kitab sucinya juga akan diberi hadiah. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menghafal kitab-kitab agama lain. Semoga Al-Quran ini senantiasa terjaga. Insyaallah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para alim, para ulama rahimakumullah, wa bil khusus al mukarram Romo Kiai Dr. Agus Salim, pengasuh Pondok Pesantren Ihsan wa Taqwa. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, matur nuwun rawuhipun di Kebumen. Yang saya hormati al mukarram Romo Kiai Muhammad Albert yang hari ini sudah rawuh, para pejabat yang hadir di majelis ini yang saya hormati, Forkompimcam Kecamatan Kebumen beserta dari Polsek, dari Koramil, Kepala Desa Candi Mulyo beserta perangkat, para wali santri, para santri, tamu undangan rahimakumullah. Mohon izin beliau Ibu Bupati pada hari ini ada beberapa agenda yang harus beliau selesaikan sehingga beliau izin tidak bisa hadir di majelis ini dan mengucapkan titip salam untuk keluarga besar Pondok Pesantren Ihsan wa Taqwa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan saya sampaikan pesan-pesan Bupati Kebumen pada acara haflah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, hari yang mulia, hari yang baik, kita dipertemukan untuk bersama-sama bisa menyaksikan prosesi haflah santri-santri tahfidz Al-Quran dari Pondok Pesantren Ihsan wa Taqwa. Shalawat dan salam semoga tetap kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah, yaumil akhir nanti. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat kepada para santri yang hari ini diwisuda. Saya menyampaikan juga penghargaan kepada seluruh pengasuh Dewan Asatidzah Pondok Pesantren sekaligus pengelola yang telah dengan tekun mempersiapkan generasi muda, generasi Qurani yang beradab dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pula kepada Gubernur Jawa Tengah yang pada hari ini kersa rawuh di Kabupaten Kebumen dan memberikan apresiasi kepada warga kami, paling tidak warga yang nyantri di Pondok Pesantren di Kebumen, karena tidak hanya dari Kebumen, bahkan tidak hanya dari Jawa Tengah. Saat seperti ini kita menjadi ingat betapa pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas. Lahir dan batin, pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati,
generasi yang berkualitas ini diawali dari pendidikan yang baik di keluarga, dilanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Selanjutnya melalui majelis ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2025 kemarin kegiatan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka membangun infrastruktur, dalam membangun beberapa fasilitas umum, alhamdulillah telah terlaksana. Terima kasih dukungan dari Bapak Ibu dan mohon kiranya kita jaga bersama agar pada akhirnya nanti bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Capaian pembangunan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama para kiai, para masyarakat, tokoh agama dan semuanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya mari kita dukung, kita dorong Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa terus berkembang, terus melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang membawa manfaat bagi umat dan daerah. Kepada para santri, jagalah hafalan dengan istiqomah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Dan akhir kata saya berharap kepada Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa terus berkembang, terus melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang membawa manfaat bagi umat dan daerah. Kepada para santri, jaga terus hafalan yang telah disaksikan pada hari ini, dan insya Allah Al-Quran akan membawa kehidupan yang lebih baik. Terakhir, kondisi alam yang Bapak Ibu rasakan bersama, mari kita jaga bersama lingkungan kita, dan mari kita bersama-sama tingkatkan empati kepada lingkungan sehingga kita bisa bahagia bersama, sejahtera bersama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kebumen Hajah Lilis Nuryani. Bapak Ibu, demikian, mohon maaf kekurangan kehilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pesan dari Bapak Wakil Gubernur untuk dapat kami bacakan secara lengkap. Yang saya hormati Syekh Dr. L. Dasuki Amin Muhammad Kalila, yang kami hormati Haji Mukti, pendiri Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, yang kami hormati Dr. Kiai Haji Agus Salim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, yang kami hormati Mbah Yai Ulil Albab, yang kami hormati Kiai Raden Slamet Mukhtarullah, sesepuh dari Pondok Pesantren, yang kami hormati Kiai Haji Nurul Anam dari Banyumas, yang kami hormati Haji Agan Suhari, pembina yayasan, yang kami hormati alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bupati Kebumen yang diwakili atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres dan Dandim Kebumen atau yang mewakili, Bapak Camat Kebumen dan tamu undangan yang berbahagia, serta hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini yang penuh keberkahan kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara Haflatul Hisab ke-5 Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa atas
terselenggaranya Haflatul Hizab kelima ini. Kegiatan ini bukan sekedar seremoni kelulusan santri, tetapi merupakan peristiwa rohani dan peradaban, karena dari tempat inilah lahir generasi penjaga kemurnian Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Haflatul Hizab memiliki makna yang sangat mendalam, yang menandai keberhasilan para santri dalam menempuh perjalanan panjang, penuh kesabaran, keikhlasan dan kedisiplinan dalam menghafal kalamullah. Menghafal Al-Quran bukan hanya soal kekuatan ingatan, tetapi juga tentang membersihkan hati, membangun akhlak, dan menanamkan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari. Para santri penghafal Al-Quran adalah aset umat, aset bangsa, dan aset masa depan. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, keberadaan para hufsah menjadi penopang moral, spiritual, dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, negara dan pemerintah memandang pesantren tahfidz sebagai mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, beriman, dan berakhlakul karimah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk mendukung penguatan pendidikan keagamaan dan pesantren, termasuk Pondok Tahfidz Al-Quran sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban yang berkeadaban, menuju maju secara lahiriah sekaligus kokoh secara batiniah. Kepada para santri yang hari ini diwisuda dalam Haflatul Hizab kelima, saya ucapkan selamat dan barakallahu fikum. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia, pedoman hidup dan cahaya dalam setiap langkah. Teruslah belajar, berkhidmah, dan menebar manfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Kepada para orang tua dan wali santri, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menitipkan putra-putri terbaiknya untuk dididik menjadi generasi Qurani. Ini adalah investasi jangka panjang yang pahalanya terus mengalir, insya Allah. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa. Semoga dari tempat ini terus lahir generasi penjaga Al-Quran yang istiqomah, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian pesan dari Bapak Wakil Gubernur telah kami bacakan secara lengkap. Ada titipan dari beliau untuk para santri penghafal Al-Quran. Akan kami berikan beasiswa dari Bapak Wakil Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Kepada para khotimin dan khotimat, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم
سابقوا بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وسهلا في هذا الحفل الطيب المبارك. وفي البداية أرحب بمشايخنا وأساتذتنا ومدير المعهد والحاضرين جميعا. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan selamat datang. Beliau berterima kasih terutama kepada Mudir Ma'had Kiai Haji Dr. Muhammad Agus Salim LCMA, dan beliau mengucapkan hormat kepada para Romo Kiai, terutama Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani hafizahullahu ta'ala dan seluruh para kiai yang hadir dan para hadirin hadirat. بداية أقول الحمد لله وصلاة وسلاما على النبي المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرف الدنيا بنزول أحمد، وشرف الدنيا بنزول القرآن الكريم كتابه العظيم النور المبين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون كتابا خاتما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan diturunkannya kitab Allah Al-Qur'an, dan dijadikanlah kitab Al-Qur'an ini sebagai kitab penutup bagi umat manusia. Allah tabaraka wa ta'ala awal ma anzala al-Qur'an أنزله في ليلة القدر، كما قال الإمام السيوطي أنزله مرة واحدة في سماء الدنيا
يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر شرف الله تبارك وتعالى هذه الليلة بنزول القرآن كاملا في سماء الدنيا. الذي يعبد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة كأنه عاش عمر نوح عليه السلام بفضل نزول القرآن الكريم هذه الليلة العظيمة. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertamanya kepada langit pertama di Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung semuanya Al-Qur'an ke langit pertama. Kemudian setelah itu baru diturunkan, sehingga malam Lailatul Qadar ini juga lebih mulia daripada malam-malam lainnya. Apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka sama seperti kita beribadah sepanjang umurnya Nabi Nuh, karena keberkahan malam ini dan keberkahan nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar tersebut. عرف رجل من الجاهلية من دين النصارى أن هناك كتاب ورسول سيبعث آخر الزمان في هذا المكان، فصعد الجبل وأخذ يعبد الله تبارك وتعالى عبادة كما كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ولما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لم ينزله على أي أحد. هذا الذي كان على دين النصارى موحد يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته حتى ينزل عليه القرآن، ولكن الله تبارك وتعالى يختار أنبياءه ويختار حفظة كتابه. أنت وأنت لم تحفظوا القرآن الكريم اختياريا، هذا ليس منك، هذا من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاء من الله وإرث من الله، فهنيئا لك اختيار الله تبارك وتعالى لك. حتى من يعلم القرآن يختاره الله تبارك وتعالى لأنه من خير الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاللهم اجعلنا عند حسن اختيارك يا أرحم الراحمين. Dulu pada zaman jahiliyah, sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah ada isu-isu, sudah ada kabar-kabar bahwa akan ada seorang nabi akhir zaman yang akan diutus dari Makkah dan akan diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab terakhir pada akhir zaman tersebut. Maka beberapa orang itu berharap, mempunyai keinginan agar dialah yang akan menjadi nabi. Akhirnya mereka berusaha beribadah semampu mungkin, ya, mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim atau agama Nasrani, agama yang lain-lain ahlul kitab. Naik ke gunung-gunung, kemudian ke gua-gua, terus beribadah agar dia menjadi nabi akhir zaman. Tetapi ternyata pilihan Allah Subhanahu wa taala itu jatuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang nubuwah, risalah itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an juga diturunkan, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini bagi para khatimin dan khatimat yang hari ini menghatamkan Al-Quran dengan qiraat
ataupun satu riwayat, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa itu semua bukan hasil jerih payah kita semata-mata. Tidak, tetapi itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para guru-guru Al-Quran, itu juga adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi orang-orang terbaik daripada umat ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai khairukum tadi, sebaik-baik umat. سمعنا من الشباب الذي يقرأ أنهم كانوا يكبروا ويقولوا الله أكبر بسم الله الحمد لله وقرأوا التكبير، وسبب هذا أن القرآن انقطع عن الدنيا 40 يوما فاسودت الدنيا، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكادت العرب أن تعيره، هذا الذي كان يأتيك انقطع عنك. هذا القرآن انقطع عن الدنيا 40 يوما، فلما نزل جبريل مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانقطاع نزل بسورة الضحى، أقسم الله والضحى، أقسم هذا قسم من الله، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا محمد، ما تركك الله وما ودعك الله. والله تبارك وتعالى سينزل كتابه كاملا لينير الدنيا كلها بنور القرآن الكريم. كلنا نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. كلنا أيضا نعرف قصة فتح بيت المقدس لما أراد أن يستلم سيدنا أبو عبيدة المفتاح، فلما رآه القساوسة قالوا أنت لم توصف عندنا بهذا الوصف، نحن عندنا وصف من سيستلم مفاتيح بيت القدس. فأرسل لسيدنا عمر بن الخطاب، وجاء سيدنا عمر بن الخطاب ببغلة ليس بموكب عظيم ولا كبير، ومعه خادم، وثيابه التي يصلي بها ويقابل الناس ليست ثيابا فاخرة، ويركب وقتا ويركب الخادم وقتا، حتى إذا وصل إلى بيت المقدس قابله سيدنا أبو عبيدة قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أنت رئيس الدنيا، أنت ملك الدنيا، أنت أمير المؤمنين، كيف تأتي بهذا؟ فقال له هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى رفعنا بالإسلام ورفعنا بالقرآن، فمن ابتغى في غيره العزة أذله الله تبارك وتعالى، رفعنا الله وإياكم وجعلنا من أهل القرآن. Kemudian beliau melanjutkan, tadi kita mendengar para al-khatimin, terutama yang khatmah qiraat asyrah, baik sughra ataupun kubra. Mereka tadi di antara dua surat itu takbir. Di antara dua surat itu takbir, dan itu dimulai dari surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Apa kisah daripada takbir ini? Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika menerima wahyu, pernah ada masa wahyu itu terputus sekitar beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari sebagaimana yang beliau katakan, sehingga dunia itu menjadi gelap. Beliau menjadi sedih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena biasanya setiap hari Jibril datang, tetapi sekarang putus, berhari-hari tidak ada yang datang. Bahkan orang-orang Arab pada waktu itu, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai menghina beliau. Mana yang katanya Tuhanmu selalu datang, mana yang membawa wahyu tidak ada lagi. Beliau sedih, maka datanglah Sayyidina Jibril alaihi salam, kemudian membawa surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, dimulai dengan qasam, dimulai dengan sumpah, waktu-waktu yang mulia, waktu duha, waktu malam ketika dia itu mulai gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Di sanalah mulai dunia ini menjadi terang kembali dengan cahaya Al-Quran. Kita tahu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan perantara Al-Quran. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala dapat menghinakan derajat suatu kaum juga dengan perantara Al-Quran. Kita juga tahu kisah daripada penaklukan Baitul Maqdis Palestina di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang menjadi panglima pada waktu itu. Ketika Sayyidina Abu Ubaidah ingin menerima kunci kota Baitul Maqdis Palestina, Al-Quds, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada pangkuan Islam, maka penjaga Baitul Maqdis, para pendeta-pendeta pada waktu itu mengatakan, bukan kamu yang akan menerima kunci ini, sudah tertulis tercatat di kitab-kitab kami, tetapi sifat-sifat yang ada di kitab-kitab kami tidak ada padamu. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah mengirim surat utusan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah pada waktu itu, sehingga Sayyidina Umar kemudian datang dari Madinah ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis, hanya menaiki kendaraan baghl. Baghl itu adalah hewan yang hasil silangan dari ibunya kuda, bapaknya himar, keledai, sehingga hewan itu lahir. Kemudian dia itu hanya bersama seorang khadim, seorang pembantu beliau. Tidak mewah-mewah kendaraan beliau. Baju beliau juga tidak bagus, hanya baju sederhana, bahkan banyak tambalan-tambalannya, padahal beliau itu adalah Amirul Mukminin. Kemudian terkadang beliau yang naik di atas kendaraan, terkadang beliau yang berjalan, kemudian pembantunya yang naik di atas kendaraan. Sangat-sangat sederhana. Ketika sampai di Baitul Maqdis bertemu dengan Sayyidina Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah berkata, kenapa sampai seperti ini wahai Amirul Mukminin? Engkau ini adalah pemimpin dunia Islam, tetapi kenapa sangat-sangat sederhana? Maka beliau di situ menyatakan bahwa kita ini dimuliakan oleh Islam, dimuliakan oleh Al-Quran. Fa idza bataghaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Ketika kita mencari kemuliaan di luar Islam, di luar Al-Quran, maka sudah pasti kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. الذي يورث هذا الكتاب والذي يضعه الله تبارك وتعالى في صدره على ثلاث: إما أن يكون ظالم لنفسه، أو يكون مقتصد لوام، أو يكون سابق بالخيرات، وهذا أفضل البشر بعد الأنبياء.
في حديث حتى كادوا أن يكون أنبياء. ولنا مثل عظيم في إمامنا الإمام نافع المدني، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تابع التابعين، وقرأ عليه الإمام مالك، وكان شيخ مالك. كان إذا صلى في المسجد النبوي فاح المسك، فسأله الناس: نحن نشم منك المسك وقت الصلاة فقط، هل تضع مسكا في فمك؟ ولم يجبهم مرة وثانية حتى ألحوا، فقال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ القرآن في فيه. هذا من الناس السابق بالخيرات، فليكن منا من حفظ القرآن، فليكن من هؤلاء حتى تعم به الدنيا نور، ويشع النور منه مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Orang-orang yang diberikan kemuliaan Al-Quran, diberikan kemuliaan untuk menghafal Al-Quran, diwarisi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertera pada ayat yang beliau baca, itu ada 3 macam. Zalimun li nafsihi, dia zalim kepada dirinya. Kemudian muqtasid, beliau mengatakan lawam, an-nafsul lawamah, itu ada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat, dia itu banyak sekali melakukan kebaikan, selalu terdepan di dalam kebaikan-kebaikan. Dan inilah orang-orang yang paling mulia setelah para anbiya. Beliau menyebutkan satu kisah Imam Nafi' al-Madani. Imam Nafi' ini adalah salah satu imam qiraat dari kota Madinah, kotanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam di Masjid An-Nabawi. Beliau itu adalah salah seorang daripada generasi tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Beliau juga adalah guru daripada Imam Malik, salah satu imam 4 madhab, madhab Malikiyah. Beliau adalah gurunya. Beliau ketika membaca Al-Quran, ketika salat dan membaca Al-Quran, maka para makmum atau yang ada di sekitar beliau ketika membaca Al-Quran itu mencium ada bau harum yang keluar daripada mulut beliau. Maka para pendengar beliau ini bertanya, para murid beliau ini bertanya, wahai imam, dari mana ini bau harum ini? Apakah setiap engkau duduk mengajarkan Al-Quran, setiap sholat engkau memakai minyak wangi-wangian? Maka setelah beliau ditanya berkali-kali, beliau menjawab, tidak, sebenarnya ini ada kisahnya. Karena beliau pada suatu malam bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran persis di mulut daripada Imam Nafi'. Dan setelah itu bangunnya keluar terus bau-bau wangi dari mulut beliau, Imam Nafi' al-Madani rahimahullahu ta'ala. Maka harapan beliau bagi para khatimin dan khatimah dan para hufaz Al-Quran adalah menjadi orang yang sabiqun bil khairat, selalu terdepan di dalam kebaikan. أبشر أبنائي حفظة كلام الله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. الناس تأتي يوم القيامة وتقف أمام الميزان وتوزن الأعمال، إما إلى جنة وإما إلى نار، ويأتي القرآن في الحديث، يجيء القرآن يوم القيامة ويقول هذا القرآن
يقول لمن حفظ هذا الكتاب ربي حله، يعني زده من الحلية فيلبس تاج الكرامة، فيقول يا ربي زده، حافظ القرآن زده حلة وزده تاجا فيلبس تاج حلة الكرامة. هذا لمن حفظ كلام الله عز وجل. Ada satu kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para penghafal Al-Qur'an. Nanti kelak pada hari kiamat orang-orang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Tapi untuk para penghafal Al-Qur'an, Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para penghafalnya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hullah al-karamah, pakaian kemuliaan, diberikan pakaian kemuliaan, jubah kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata zidhu, tambahi ya Allah, sehingga diberikan kepada dia tajul karamah, singgasana atau yang diletakkan di atas kepala seperti raja-raja. Itu adalah spesial hanya bagi para penghafal Al-Quran. تأثرت ببكاء والدي طالب، تذكرت والدي لما أخذت القراءات، بكى نفس البكاء وفرح فرحا شديدا وذبح عجلا لأنني تلقيت القراءات، وكنت أرى في عينه هذه الفرحة العظيمة، وأنا اليوم رأيتها في أعين الآباء. وسبحان الله، لهذه الفرحة يلبس هذا الأب يوم القيامة تاج الوقار بسبب أنه علم ولده القرآن. وليس هذا فحسب، بل يشفع في 70 من أهله. كلنا نعرف أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضبه قط، فيسكت الناس وتسكت السماوات وتسكت الأراضين وتسكت جميع الملائكة ويسكت إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وحملة العرش، ولا يشفع أحد أبدا. واقرأ قول الله تبارك وتعالى آخر سورة النبأ: هول يوم القيامة عظيم، حتى يبدأ الله تبارك وتعالى ويأذن في الشفاعة. فأول ما يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لمن شاء من أمته، ثم يقبل شفاعة صاحب القرآن فيشفع في 70 من أهله. هذا إن كان صادق النية، صادق العزم، صادق الإخلاص، حفظ كلام الله تبارك وتعالى لكي يرقيه الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حفظ القرآن وأخلص لله، له لنفسه ولوالديه ول70 من أهله. Tadi ketika penyerahan ijazah, ada orang tua dari wali-wali santri, ada yang meneteskan air mata ketika bersalaman dengan beliau, dengan Romo Kiai Haji Ulil Albab. Maka beliau ikut juga meneteskan air mata dan
mengingat ayahanda beliau yang meninggal tahun lalu. Persis juga sama kata beliau ketika saya menghatamkan qiraat, karena beliau itu berharap sekali anaknya ada yang menghatamkan Al-Quran dan menjadi salah seorang ulama Al-Quran. Dan dari anak-anak beliau ada beberapa saudara beliau, hanya beliau saja yang menjadi ulama ahli Al-Quran. Maka ayahnya itu menangis, terharu, senang, bahkan sampai membuat pesta besar, kemudian menyembelih sapi, ya, karena begitu senangnya anaknya menjadi penghafal Al-Quran dan ahli dalam qiraat. Ini juga adalah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya penghafal Al-Quran itu saja, tetapi orang tuanya juga akan diberikan tajul waqar, ya, mahkota kemuliaan, mahkota kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, para penghafal Al-Quran akan diberikan keistimewaan, kekhususan untuk memberikan syafaat bagi 70 daripada anggota keluarganya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, innallaha yaghdabu ghadaban lam yaghdab mislahu qablahu wala ba'dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan murka, yang mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada beberapa hamba-hamba yang diberikan syafaat. Semuanya tumbang, tidak ada yang tersisa. Bahkan para malaikat agung itu tidak mampu untuk membuat apa-apa. Orang yang pertama diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yusyaffa, diberikan kemuliaan untuk memberikan syafaat, itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, memberikan syafaat itu kepada para penghafal Al-Quran, sehingga orang tuanya, bahkan 70 daripada keluarganya itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para penghafal Al-Quran tersebut. Tetapi beliau katakan dengan penuh keikhlasan, sadiqul azmi, sadiqun niyah. Apabila niatnya itu benar, sungguh-sungguh, azamnya itu jujur, sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan, maka hafalkan Al-Quran dan ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أخيرا أشكر إخواني في المعهد أن سمحوا لنا أن نكون من هذه الجلسة الطيبة. كل من دعي إلى هذه الجلسة الطيبة فهو محفوف بالبركة. إن تقبل الله تبارك وتعالى من واحد فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو واحد فقط الله تبارك وتعالى تقبل منه من هؤلاء الحفظة، يتقبل الله تبارك وتعالى منا جميعا. ولهذا يقول الله في الفاتحة اهدنا وليس اهدني، لأن لو قال اهدني أنت موكول بدعائك فقط. أما إذا قال الإمام اهدنا فينظر الله في الإمام، إن لم يتقبل من الإمام فينظر في المأمومين، فإن تقبل من واحد فقط تقبل من الجميع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا، اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا، ويوم القيامة يكون لنا شفيعا. اللهم أحلنا بحلة القرآن يوم القيامة. اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين تائبين مستغفرين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kemudian yang terakhir, beliau berterima kasih kepada Mudir Ma'had dan seluruh panitia yang mengundang beliau.
dan mengundang para tamu-tamu undangan yang ada di dalam acara Haflatul Hizaq ini. Beliau mengatakan kita semua yang hadir di tempat ini, apabila salah satu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu orang dari kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perantara satu orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua yang hadir di sini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kelompok yang setiap orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan pernah sengsara. Begitu pula ketika kita sholat, imam ketika membaca Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, nah itu artinya kami, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan ihdini, bukan doa untuk diri sendiri, bukan meminta petunjuk untuk diri sendiri. Karena ketika kita meminta doa hanya untuk diri kita sendiri, maka kita akan diserahkan kepada diri kita sendiri. Bisa saja kita diterima, bisa saja doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita meminta untuk semua, ihdina, meminta hidayah untuk seluruhnya, maka ketika imam membaca hal tersebut, imam dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja imam diterima. Apabila imam tidak diterima, maka akan dilihat pada makmum-makmum yang hadir di sana. Bisa saja satu dari makmum yang ada di dalam jamaah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan perantara satu orang tersebut semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa semoga semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mutafaddili ala ibadihi bijalailin ni'am wa sawabihil minan. Afdaluha an ba'asa ilaihim khairu khalqih wa afdala anbiya'ihi wa rusulih wa huwa sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala hadhan nabiyyil karim sahibil khuluqil azim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila ilaihi kitabun fihi nurun wa diya'un wa shifaa'un lima fis suduri wa fil janan ala wa huwal Qur'an walladzi ba'asahullah ila kafatil insi wal jan bil ilmi wal hikmati wal irfan wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi arbabid diyanati wal matanati wal itqan wal iqan salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para masyayikh, para kiai sedaya ingkang sama rawuh, ingkang saestu-estu kawula ta'zimi kawula mulyakaken fi muqaddimatihim dhaifina wa dhaifu biladina Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Jalil min hamalatil Quran Asy-Syekh Ad-Dasuqi. Nasrufu nahnu jami'an ahlal bilad bi khudurikum wa kutumikum. Panjenenganipun Al-Mukarram Sahibul Fadilah Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani sugeng rawuh
Romo Kiai. Panjenenganipun Sahibul Mahad, Akhina Al-Karim, Ibnil Karim, Al-Muta'addib, Al-Muhadzab, Ad-Doktor Agus Salim. Para Pak Doktor yang kula muliakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, panitia sedaya ingkang somorawuh, wali-wali santri sedaya ingkang kula muliakan. Sepindah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih nyaosaken salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun kawula dumugi mriki namung takzim dumateng Ki Agus niki. Ya Allah. Walladzi alqa fadilatuhu hadza aghna min kulli syai'. Sampun cekap sedayanipun namung kawula hormat takzim dumateng beliau Ki Agus Salim. Yektosipun kawula radi kepundal-pundal menawi. Nggih. Badhe bidal gasik wonten Kiai Rois Jamaah Thariqah Kabupaten Banyumas sedo mendadak minggu kepengker kempalan teng griya kula lenggah sareng foto sareng kondur gerah mendadak sedo sami kalian Gus Makin Joko Simo sareng lenggahan kali kula lho kok seminggu kemudian sedo kula niki malah dadi kewatis kula nulari wong padha mati niki. Ya Allah niki kalau wau takziah gasik mestine mampir ngaos teng Karanganyar wau kula liwati Pak Agus Karanganyar mboten kula dugeni kula mohon maaf sakata-katipun menawi kawula dumugi rumin wonten Karanganyar tentu dumugi mriku sampun celat sanget. Bila wau kula nyuwun pangapunten kula liwati langsung sowan dhateng pondok pesantrenipun Ki Agus Salim. Alhamdulillah pikantuk berkah saged nderek mirengaken napa ingkang kula pun dawuhaken kalian Syekh Al-Wad Fadil Asy-Syaikh Dasuki saged pinanggih kalian Romo Kiai Ulil Albab kalian para afadil nuntunipun mugi-mugi kula sedaya panjenengan ingkang rawuh sedaya pikantuk barakatul Quran Allahumma amin barakatuh hamalatil Quran Allahumma amin dipun paringi keturunan ingkang min ahlil Quran Allahumma amin. Bapak kula menika Kyai alit-alitan Bu riyen kagungan prinsip asring dipun ngendikaaken dhateng lare-larenipun dawuhipun bapak kula nek kowe kepengin dadi wong pinter seneng karo wong pinter biasane wong iku nek seneng karo wong pinter keturunane ana sing dadi pinter kepengin duwe anak alim seneng karo wong alim iku biasane keturunanipun dados tiyang alim. Mila kula ukallifu nafsi wa atajassam bil khudur fi hadhil haflatil mubarakah dalam rangka tawaddudan wa tahabbuban li ahlil Quran. Mudah-mudahan keturunan saya ada yang ahlil Quran. Allahumma amin. Kawula dipun criosi kalih Mbah Maimun Zubair nalika kula dados mantu enggal niku dijak lenggahan kalih Mbah Maimun 6 Gusti Allah iku kadang-kadang aneh ana wong biasa anake dadi wong alim ana wong alim anake ora bisa ngalim. Lajeng Mbah Maimun criyos. Mudah-mudahan kula mboten saru nularaken criyos menika. Mbah Maimun criyos iku mbiyen ana kiai
wonten gene Rembang. Naminipun Simbah Kiai Khalil bin Harun. Alim kabir jalil. Kana talamidu asbahu min julli al ulama fi biladina Indonesia kan. Wa kana min a'lami talamidhi man luqiba bisibawai li'annahu hafiz syawahida mughnil labib. Al-Mughnil Labib kitabun sa'ad wa lahu syawahid wa hadha syekh hafidhu syawahida kitab Mughnil Labib wa huwa min talamidhi Syekh Khalil bin Harun. Wonten kiai asmanipun Kiai Khalil niki kula ndongeng mawon nggih Bu nggih. Nggih. Wong tiyang NU niku nek ngaji serius biasane gulune sengkleh. Allah. Kiai Khalil bin Harun menika dados kiai wonten Rembang. Muridipun sinten mawon? Mbah Bisri Sansuri Tinanyar Jombang. Mbah Mahrus Lirboyo. Lajeng Mbah Kiai Abdul Hamid Pesuruan. Lajeng Kiai Akil Kempek ramanipun Kiai Said Akil. Lajeng Mbah Kiai Bisri Mustafa termasuk bapak kula. Mbah Kiai Bisri Mustafa menika muridipun Mbah Khalil. Mbah Bisri kakeknya ketua PBNU sak mangke. Nani ketua PBNU Gus Yahya bin Khalil bin Mustafa. Kiai Mustafa menika ngapunten terosipun sanes kiai. Naminipun Mandar sanes Mustafa, boten Mustafa, naminipun Sutopo. Dados nek diasalno niku ketua PBNU niki sing cita Memun, haddatsani Syekh Memun bisanadil muttasil wa huwa siqah. Dados Gus Yahya bin Khalil bin Bisri bin Sutopo. Haji Sutopo pedagang sukses yang sugih wonten Rembang. Berteman saya kalian Kiai Khalil bin Harun, ulama besar. Lah Kiai Khalil bin Harun menika seorang kiai tapi beliau ingin nyambi bisnis dagang, mboten gadah modal wong kiai. Lajeng utang dateng Kaji Sutopo arto 2.000 rupiah zaman rumin. Duit 2.000 kali Kaji Sutopo kagem kilaan wonten Solo. Tumbas jarit, tumbas sarung pun beto dateng Rembang seminggu telas tonggo-tonggo utang sedoyo. Kiai dagang diutangi tonggo, Pak. Ya Allah. Wancinipun mangsulaken arto dateng Kaji Sutopo, arto derek kempal. Benget Kiai Khalil kranten bolak-balik kepethuk kali Kaji Sutopo, kranten Kaji Sutopo menika tiang sugih zaman rumiyin sregep salat jamaah. Ben wektu jamaah, terus ben wektu kepanggih kali Kiai sinten? Khalil. Lah kranten saking sumpekipun, akhiripun Kiai Khalil menika untuk sementara meliburkan jamaah. Sebab nek ngimami mesti kepethuk kalian sinten? Kaji sapa sing utangi. Tiang-tiang pun sanjangi, engko nek wong padha takon, kenapa Kiai Khalil orang imami, kandhani nek Kiai Khalil agi gerah. Jadi gara-gara utang Kiai iso bodoni wong. Kaji Sutopo subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah. Lho kok Kiai Khalil mboten ngimami ditakokno, teng pundi Kiai Khalil? Kiai Khalil saweg gerah Pak Gaji. Oh nek gerah kula tak tuwi, padahal iki sing diwedeni.
Akhirnya pun sowan dateng Kiai Khalil, Mbah Kiai terusé panjenengan gerah. Ngapunten Pak Haji, saestunipun boten gerah. Sakit kula niki mergo gara-gara utang karo sampeyan dereng saged nyaosaken utang. Akhirnya pun Kaji Sutopo terharu. Ada seorang kiai besar takut kepada orang kaya. Mbah Khalil dipun rangkul pun sikep lajeng matur, "Syekh Pak Kiai, utang kalih ampun jenengan galih saestu. Kula ikhlas mboten usah jenengan galih. Mandar menawi jenengan kersa, jenengan mboten usah menggalih ekonomi, mucal kemawon. Kebetahan panjenengan setiap hari kula ingkang nyekapi." Ngoten Pak. Wonten Kebumen sampun wonten piyantun sugih ingkang kados mekaten napa derek Pak? Menawi sampun kula nyuwun dikabari Pak. Ya Allah. Mboten usah menggalih ekonomi, kula ingkang nyekapi tapi kula gadah penyuwunan. Napa Pak Haji? Anak-anak kula dongakno dados tiyang alim kados panjenengan. Masya Allah. Donganipun Mbah Khalil kemanden, Ki Khalil kagungan putra setunggal, Ki Mustafa Kang Haji Sutopo menika kagungan putra 3 jaler, Kiai Bisri, Kiai Misbah, Kiai Makmun, tiga-tiganipun dados ulama-ulama ingkang alim alamah. Kiai Haji Sutopo tindak haji saking sugihipun sareng kalih mbahipun Mbah Maimun, Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang wonten gene Mekah menika saking Mekah Jeddah tindak samparan melampah Kaji Sutopo no Kiai kok ngantek melaku saake dipun paringi arta kalih Kaji Sutopo. Niki Mbah ampun tindak nyewa mobil kula caosi arta. Arta ditampani tetep melampah Kaji Sutopo. Mbah Mat niku duwite nggih tuku tanah teng Sarang dados pondok sarang lah. Monggo ingkang badhe nyonto kula aturi ampun suwe-suwe. Akhiripun Kaji Sutopo kondur asma Sutopo dados Mustafa. Wonten kene Jawi kagungan putra Bisri Mustafa, Misbah Mustafa. Lah Misbah Mustafa menika ingkang dipun juluki Sibaweh Rembang saking ngalimin nahwu napa-napa apal. Lah kula nekseni kula ngaos alfiyah dumateng Kiai Misbah Bangilan Mustafa menika ngalime mboten kanten-kantenan, mondok teng Rembang kemawon mboten teng pundi-pundi. Piyambake gadah prinsip man tabahhara fi ilmin wahid tabahhara fi ulumun ukhra. Niki barokah ingkang rama Kaji Sutopo ana kiai utang diutangi mboten purun disarutang. Niku akhirnya kagungan putra Bisri mondok tengene Mbah Khalil, mondok ngalim akhirnya dipek mantu menawi mawon ijole dhuwit 2000. Lha ngoten nggih. Lajeng kagungan putra menika samangke mula Mbah Bisri sering ngendika, nek aku iku dudu turunan kiai. Wonten kiai naminipun Nur Fatoni Kendal. Nek Mbah Nur Fatoni iki pancen bin kiai. Nek aku iku dudu turunan kiai, aku iku turunane wong kang dodol mbako. Betul lagi. Niku ngendikane Mbah Bisri mergo remen dumateng ahlul ilmi. Lho kok putranipun dados min ahlil ilmi menika sedaya saking jembare Allah Subhanahu wa taala. Kula ndongeng mawon nggih Bu nggih. Bapak kula kiai, mbah kula kiai, buyut kula dereng kiai. Kula gadah buyut naminipun Cawetcana bin Dita Wangsa. Lho jeneng Cawetcana niku pantes kiai napa dereng Pak? Dereng. Kula menika bin Hisam kiai, Zuhdi kiai, Abdul Manan nggih dereng kiai, dereng saged maca kitab. Naminipun Cawetcana bin Dita Wangsa. Lah nek ibu kula keturunan kiai, Pak. Ibu kula niki sing Semlangu, Pak.
sederepun simbah Kiai Slamet nika. Bagi Slamet kali ibu kula menika sepupu. Cuma Mbah Ki Slamet kerantir lenggah wonten Semelangu wonten tambahan Kiai Haji Raden. Nek kula teng Banyumas radenipun ilang Pak Kiai. Mbah kula, ibu kula saking putih Semelangu. Dados ibu kula kalian Kiai Tefur sepupu. Kali Ki Mahfuz sepupu. Buyut kula naminipun Abdul Kafi Thani. Kula buyut. Kraton ibu kula niku keturunan nasab, nek teng griya menika cok seneng cerita nasab. Nek ibu kula cerita nasab kali bapak kula disindir, biyungmu kumat. Kumat cerita napa? Nasab. Bapak kula mboten seneng ngunggul-ngunggul nasab. Sebab napa? Sak mulya-mulyane tiyang niki mboten mergo nasabe tapi mergo ilmune. Ah. Keng menapa kok teng lelen lajeng wonten pondok? Sami kali ceritanipun Mbah Khalil Kaji Sutopo. Wonten kiai saking daerah Sumpyuh. Wanci paceklik kirangen wos. Dugi tengene buyut kula naminipun Dita Wangsa. Utang beras pantun kalih Mbah Dita Wangsa lajeng dipun utangi wantun jaman riyin menika dibeto kalian gerobak racuk. Gerobak ingkang dipun tarik kalian napa? Sapi. Nah, wancinipun mangsulaken dipun wangsulaken. Dipun wangsulaken buyut kula mboten kersa nampi. Pak Kiai, wong sampun jenengan dahar kok jenengan wangsulaken. Pun kula ikhlasaken menawi tesih ngersakaken malih lumbung kula tesih kathah pantunipun. Dereng Kiai Mbah Dita Wangsa lho kagungan putra Cawecana tindak haji dipun gentos Abdul Manan Lukondur kalian Syekh Ali Ridho mursid Naksabandi terakhir tengene Jabal Abu Kubes. Buyut kula dipun angkat dados mursid Torekoh Naksabandiyah. Kamangka mboten pinter buyut kula. Wangsul lajeng kagungan menapa menika anak naminipun Zuhdi. Zuhdi ndelalah piyantunipun kados tiyang Arab. Dados nek pinanggih tuan-tuan teng Kebumen teng Puti Banyumas tiyang Arab dipun wastani mbah kula niku tiyang Arab ngantos sakmangke alhamdulillah wonten leler wonten pondok pesantren. Dari barokahipun tiang sepah rumiyin anggenipun remen dumateng ahlul ilmi mbok menawi menika ingkang dipun sebat sirrul walid zaharu fil walad. Sirrul walid keistimewaan tiang sepah ingkang barokahipun wonten kene putra ayah mugi-mugi lestantun ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Nderek bingah wonten Kebumen wonten pondok ingkang dipun asuh kalian Pak Dr. Agus Salim niki meskipun piyantinipun alit tapi ilmune kathah Pak. Shaghirun fi jismihi kabirun fi ilmihi insyaallah. Nggih. Memang kadang-kadang tiang cilik niku cok malah ilmune akeh. Habibi alit pinter, Agus Salim alit napa pinter. Lah niki Dr. Agus Salim kula nderek bingah ngodo-odo ndamel lembaga pondok pesantren Tahfizul Quran. Mugi-mugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, memberi keberkahan kados kalau dipun dawuhaken kalian Syekh menapa? Syekh itu Syekh Dasuki maksudnya bila ahlul Quran yusaffa ay tuqbalu syafa'atuhu fi ahlihi hatta sab'ina ahlan. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk pikantuk syafaatipun hamalatul Quran ahlil Quran fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Menika mawon ingkang kula aturaken min jumlati tarhib min qabilit tarhib bi khuduru asy-syaikhil fadil dan tarhib dumateng al mutaharrijin min hadzal mahad ba'da an yahfadzul Quran. Menika putra-putra jenengan Bu bingah mboten Bu?
Putranipun apal Quran bingah napa mboten? Bingah pundi kali dipun sukani arta 100 juta. Bingah putrane apal Quran napa nampi arta 100 juta? Masya Allah. Menika mawon saestu nyuwun pangapunten sakata-katipun. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi na'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan tahabu lana wa li awladina wa li talamdina bi ilman laduniyan wa salahan wahdiyan wa fathan rabbaniyan wa kashfan qudsiyan wa waladan baron taqiyan hadiyan mahdiyan bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ijtima'ana fi hadzal makanil mubarak ta'alluqan bi habibika sayyidina Muhammad wa ta'dhiman li kitabika warzuqna al-ikhlasa fihi wa ij'alhu sababan limaghfirati dhunubina wa satri uyubina wa kashfi kurubina wa zawali humumina wa barakati umrina wa salahina salahi awladina talamidina wa intidami hayatina wa husni aqibati umrina bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'had mahadan maimunan mubarakan amiran nafi'an lil biladi wal idad bi rahmatikar arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru fadilatahu jazila syukri ala ma afadana bihi minan nasaihi qayyimah wa tawjihatin syaridah wa nas'alullaha an yahfadahu wa an yutila umrahu fi ta'atihi wa an yubarika fi ilmihi wa amalihi wa an yaj'ala dhalika fi mizani hasanatihi. Ayyuhal haflul karim, wasalna ila nihayatil barnamaj bimasyiatillahi. Nashkuru hadratakum ala tasharrufikum bil khuduri fi haflina hada. Lakum minna ahlat tahiyyati wa taqdir. Hadirin yang berbahagia, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara Haflatul Hidak di Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen. Semoga kebersamaan ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.